Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan 2 poin bahasan yang telah kami diskusikan sebelumnya, yaitu artikel review dan contoh kasus. Kelompok kami terdiri dari 9 mahasiswa dan mahasiswi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta angkatan 76. Artikel ini ditulis oleh Noel Arber, Dwight Merunka, dan Pierre Valette Florence dengan judul The Feeling of Love Toward a Brand, Concept and Measurement. Tujuan dari artikel ini adalah pembuatan skala secara valid mengenai perasaan suka terhadap brand. Dari hasil pengumpulan data lewat riset sebelumnya dan telah dilakukan proses eliminasi, dihasilkan 7 buah dimensi mengenai perasaan terhadap brand. Yang pertama adalah uniqueness, menunjukkan bahwa konsumen menganggap merek itu unik dan spesial. Yang kedua adalah pleasure, mendasari kesenangan yang diberikan oleh merek kepada konsumen. Yang ketiga adalah intimasi, atau kedekatan secara emosional konsumen dan merek. Yang keempat adalah idealization, adalah sifat keidealan brand bagi konsumen. Yang kelima adalah duration, atau panjangnya durasi konsumen terhadap brand tersebut. Keenam adalah dream, atau perasaan ingin memiliki merek. Dan yang ketujuh adalah memory, atau memori yang dimiliki konsumen terhadap brand tersebut. Dari 7 dimensi di atas, ditemukan 2 buah second order of dimension. Faktor yang pertama dikategorikan sebagai affection, yang meliputi uniqueness, duration, dream, memory, dan intimasi. Dimensi yang kedua dikategorikan sebagai passion, yang meliputi idealization dan pleasure. Pada second factor yang pertama, yaitu affection terhadap brand menunjukkan hubungan yang paling erat antara duration, atau panjangnya hubungan dari konsumen dengan brand, dan persepsi unik terhadap brand membuat konsumen sering memikirkan brand. Ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tinggi antara duration senilai 0,92, intimasi senilai 0,84, dan uniqueness senilai 0,805. Dan pada second factor yang kedua, yaitu passion, ditunjukkan nilai yang tinggi pada idealization dan pleasure, yang ditunjukkan pada chart dengan nilai 0,875 untuk idealization dan 0,491 untuk pleasure. Data ini didukung dengan penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian Fisher di 2006, yang menunjukkan perasaan suka terdiri dari 2 buah dimensi, yaitu passion dan affection. Skala yang telah terbentuk memberikan prediksi terhadap 3 positive behavior, yaitu trust atau kepercayaan terhadap merek, positive word of mouth atau timbal balik positif terhadap satu merek, dan yang ketiga adalah loyalty atau loyalitas merek yang membuat pelanggan tidak ingin berpindah ke merek yang lain. Di balik keterbatasan penelitian, hasil penelitian ini bisa membantu manajer untuk meredeteksi pelanggan terhadap rasa sukanya mengenai brand yang bersangkutan, dan juga membantu analisis perusahaan terhadap buying decision dan behavioral serta banyak pengembangan lain yang bisa dilakukan. Sekarang, kami akan menjelaskan materi marketing manajemen yang berjudul segmentasi pasar dengan mengambil studi kasus dari Shopee Indonesia. Yang pertama kami akan jelaskan adalah company profile dari Shopee. Shopee adalah perusahaan yang bergerak di bidang website dan aplikasi e-commerce secara online. Anak perusahaan C Group diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee menawarkan berbagai macam kebutuhan pria dan wanita yang menyesuaikan gaya hidup di Indonesia. Selanjutnya, kita akan menonton company profile dari Shopee yang berjudul Shopee's Journey. In 2014, we observed there is a big increase of internet penetration through mobile. There are many consumers coming online through their mobile platform. At the same time, there are many sellers selling on social media. However, they didn't have an easy system to manage their stocks, to manage their payment, to manage their customer service. So we thought there is a gap in the market that we can address to make sure there is an easier way for our buyers to buy on e-commerce platform, and at the same time address the pain point for the sellers so they can manage their stock better, they can manage their payment better, so they can serve their customer better. With this purpose in mind, in 2015, Shopee was born.
At that point, the market was filled with our incumbents. They were well established and that invested a lot in the market. So when we first came in, we knew that the only way for us to succeed was really to enter the market in a different way. One was going towards the social sellers as opposed to the bigger brands. The second part was moving towards mobile first. It was quite a risky move. So taking on that strategy was really something that was relatively new at that point. Even though we got the strategy right, that does not really tell us the full story. In early 2015, our engineering team was a quite small team of 22 members, and we had a lot to build and achieve in a very short period of time to develop 7 apps for 7 markets within 6 months. This is what we are committed to. From then till now, we have become the leading e-commerce platform across Southeast Asia and Taiwan, serving millions of users every day. We believe online shopping should be accessible, easy, and enjoyable. We believe everyone deserves a little support to make their lives better. At Shopee, we serve, we adapt, we run, we commit, we stay humble. We challenge ourselves to grow to our fullest potential. We enjoy work and enjoy life, both with 120% devotion. We collaborate to innovate in a conducive work environment. The thing I love about Shopee is the opportunity to always learn from the best people. What I love is our culture. We have very young teams making quality decisions at a very fast pace. I like the level of autonomy given to drive change. Every day is a challenge and every day is very different. So we always try to adapt. We always try to do our best. At Shopee, we are simple, happy, and always together. It's been quite a journey, and we've only just begun. Sekarang, kita akan masuk ke dalam materi marketing management, yaitu Basis for Segmenting Consumer Markets di Shopee. Segmentasi pertama yang digunakan oleh Shopee adalah Demographic Segmentation. Segmentasi demografis adalah segmentasi yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, dan lain-lain. Contoh segmentasi demografis pada Shopee adalah adanya Mensel, kampanye belanja dari rumah bulan Maret 2020. Shopee memberikan promo gratis ongkir ekstra. Event Shopee 8.8 Mid-Year Sale yang digelar Juli sampai Agustus 2020. Event ini menawarkan berbagai kebutuhan normal baru dengan cashback hingga 188.000 dan gratis ongkir setiap hari. Pada segmentasi ini, salah satu contohnya adalah Shopee membagi masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, segmentasi yang digunakan oleh Shopee adalah Psychographic Segmentation. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Dalam segmentasi ini, Shopee memberikan kenyamanan belanja dengan harga yang terjangkau untuk semua kategori produk dengan mengedepankan berbagai fitur potongan harga seperti koin Shopee, kode promo, voucher, paket diskon untuk penjual dan pembeli, grup hemat, dan promo lainnya. Segmentasi ini menyesuaikan dengan kalangan-kalangan yang membutuhkan penghematan untuk belanja di Shopee. Selanjutnya, Shopee menggunakan Behavioral Segmentation. Dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap penggunaan, atau respons terhadap produk. Segmentasi perilaku pada Shopee digunakan dengan menggunakan riwayat pencarian dan kebiasaan membeli barang oleh pengguna. Maka, rekomendasi setelahnya akan berhubungan dengan riwayat aktivitas pengguna tersebut dan mengelompokkan mereka berdasarkan respon mereka terhadap produk. Apakah itu menarik atau tidak bagi mereka? Selanjutnya, kami akan menunjukkan rata-rata kunjungan web e-commerce bulanan dalam kuartal 2 2020 dalam bentuk grafik.
Shopee menduduki peringkat nomor 1 dengan 93,4 juta pengunjung. Dari katadata.co.id. Kesimpulan yang kami dapatkan dari presentasi kali ini, terutama pada studi kasus Shopee, bahwa Shopee telah menunjukkan bahwa dengan strategi market yang tepat dan kombinasi produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka akan membantu perusahaan menjadi top leader dan menguasai pangsa pasar. Sekian presentasi kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah kami Marketing Management pada tanggal 30 September 2020. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.